Pertumbuhan sektor domestik menunjukkan potensi perbankan syariah. Pada akhir 2017 lalu, kiprah keuangan syariah dalam mengangkat pengusaha kecil untuk lebih berkembang. Pola pembiayaan yang dijalankan lembaga keuangan mikro dan makro syariah telah banyak membantu para pelaku usaha berskala kecil untuk meningkatkan skala usahanya. Di lapis menengah, dinamika perekonomian syariah juga telah mendorong terbangunnya bisnis berskala besar, seperti makanan halal, busana muslim, gaya hidup halal, pembiayaan syariah, dan belanja online halal. Hal yang terbaru dan menjadi tren, pembiayaan syariah sudah menyentuh pada pembiayaan wisata halal, bukan hanya haji dan umroh. Industri keuangan syariah mempercepat terjadinya pemerataan ekonomi masyarakat, sekaligus mengikis jurang kesenjangan ekonomi dan sosial. Di satu sisi, pembiayaan syariah mulai menyentuh pada pembiayaan infrastruktur. Secara global, tren pembiayaan syariah akan menimbulkan sentimen positif dan konfidensi industrial. Kini sudah saatnya ekonomi syariah menjadi agenda utama dalam menumbuhkan perekonomian nasional. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan Viti bagaimana pertumbuhan dari pembiayaan ekonomi syariah yang tumbuh begitu pesat walaupun porsi terhadap ekonomi masih sangat kecil namun pertumbuhannya sudah sangat signifikan. Dan saat ini banyak sekali pembahasan mengenai pembiayaan syariah termasuk di dalamnya pembiayaan di sektor infrastruktur, bahkan terbanyak adalah di sektor UMKM. Nah, bagaimana apakah kebijakan pemerintah memang sudah mendukung untuk bertumbuhnya pembiayaan syariah dan juga ekonomi syariah? Dan bagaimana para pelaku yang kita melihat bahwa hampir semua bank memiliki sebagian dari perbankan syariah yang saat ini sudah banyak yang dipisahkan atau spin-off? Apakah memang pelaku sudah siap untuk pengembangan ekonomi syariah atau pembiayaan syariah? Untuk itu saya akan membahasnya malam ini bersama Bapak Adi Warman Karim, beliau adalah pakar ekonomi syariah, dan juga Bapak Ajat Jatnika, Corporate Secretary dari BNI Syariah. Apa kabar? Baik, ya, terima kasih sudah hadir di studio ya. Nah tadi kita melihat di VT ternyata bahwa pembiayaan di sektor syariah itu ternyata sudah cukup berkembang signifikan. Bahkan kita lihat hampir semua bank-bank konvensional di Indonesia itu memiliki syariah begitu ya. Berarti bahwa syariah ini mempunyai prospek. Dan kalau kita lihat ketika krisis, justru pembiayaan syariah atau ekonomi syariah ini yang jauh dari masalah krisis kan, karena mereka model bagi hasil dan bagi rugi ya, tidak hanya bagi hasil gitu ya. Nah, mungkin saya tanya pada Pak Adi Warman dulu, sebenarnya sebagai konsultan juga ya, selama ini seperti apa perkembangan ekonomi syariah kita dan juga khususnya pembiayaan, karena kita juga sekarang punya komite pembiayaan syariah ya yang sekarang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah yang sekarang baru saja dibentuk oleh Presiden. Betul. Kemudian kita juga melihat bahwa bahkan nanti adalah dana 2,5% itu juga akan diambil PNS itu akan diambil. Ini apakah juga akan menjadi salah satu pembiayaan gitu? Kira-kira seperti apa nih Pak Adi Warman? Keuangan syariah di Indonesia ini luar biasa sekali. 2017, 2018 juga insya Allah akan lebih baik dari 2017. Pertama-tama kita lihat supply and demand. Supply-nya kita lihat pembiayaan syariah ini di tahun 2018 ini kita perkirakan akan didorong oleh 3 motor utama. 2018 ya? 2018. Okay. Yang pertama adalah sektor UKM mikro itu pasti jadi pilihan. Utamanya mikro karena banyaknya program-program pemerintah untuk mikro. Jadi ada program bank wakaf di pesantren-pesantren yang Presiden resmikan 5, sebentar lagi 5 lagi jadi 10 dan seterusnya. Kemudian ada juga program-program Mekar dari PNM, ada UMI, segala macam nih. Jadi untuk mikro ini didorong likuiditas banyak sekali akan masuk ke level mikro. UMKM sedikit quote unquote silahkan jalan sendiri, gitu kira-kira. Maksudnya program belum lagi ada BMT ya, BMT luar biasa BMT. Juga itu. Betul, itu juga masuknya ke mikro juga, masuknya ke mikro juga. Nah yang kedua tentu kita masuk ke dalam di bank syariah ini porsinya masih paling besar yaitu consumer. Consumer ya justru. Consumer. Ya, okay. Di bank syariah ini banyak main di consumer, mobil, motor, rumah. Ini ada kaitannya juga dengan program pemerintah untuk 1 juta rumah.
Itu jadi bisa masuk di dalamnya juga ya, termasuk Betul. tidak hanya kalau kita lihat ada salah satu bank yang khusus ke sana, tapi juga bisa di syariah ini untuk Iya pembiayaan betul, ya. betul. Oke. Jadi consumer juga sampai saat ini masih porsi Jadi terbesar. 2018 bisa optimis ya, akan naik jadi berapa? Kalau sekarang kan porsi share-nya baru 5% ya terhadap share pembiayaan. Nah ini diharapkan akan tumbuh berapa? 2018 yang potensial langsung naik besar itu adalah konversinya Bank NTB menjadi NTB Syariah sebesar 8 triliun. Sehingga konvensional akan turun 8 triliun dan syariah akan naik 8 triliun. Kemudian juga belum bisa disebut karena belum dikirim dokumennya ke OJK. Ada kira-kira 3 lagi yang juga lagi persiapan untuk hal-hal seperti itu. Jadi consumer, kalau tadi yang pertama mikro dan UKM, kemudian yang kedua adalah consumer. Yang ketiga yang tahun 2019 juga akan jadi motor, yaitu pembiayaan infrastruktur, terutama infrastruktur pemerintah. Jadi ini itu yang diharapkan ya, pemerintah juga sudah memberikan statement bahwa keuangan syariah ini juga harus menjadi kontributor di dalam infrastruktur gitu ya. Buat Bank Syariah ini pilihan yang sangat masuk akal. Pertama dengan ikutnya sindikasi pembiayaan infrastruktur, maka aset akan cepat naik. Risiko relatif kecil karena proyek pemerintah. Tapi ada harganya, marginnya kecil. Margin yang tebal adanya di mikro sama UMKM di samping consumer juga marginnya. Nah ini menarik, saya coba tanya pada Pak Ajat. Pak Ajat sebagai di Bank BNI Syariah ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Adi Warman tadi adalah mikro itu banyak sekali dan tetapi persaingannya juga sangat ketat ya, di mana ada KUR, kemudian kita lihat KUR ini berbagai macam baik bank konvensional maupun syariah juga bermain di sana gitu. Nah sebenarnya persaingan di UKM dan mikro sendiri itu gimana? Porsinya emang masih ada apa enggak sih sebenarnya? Ya baik. Sebetulnya kalau di pertama Bank Syariah itu di Indonesia seharusnya itu jadi tuan rumah ya, karena kan Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar. Sementara tadi ada paradoks bahwa Bank Syariah sendiri sekarang kuenya masih 5%. Jadi sebenarnya tantangan buat pelaku syariah, perbankan syariah khususnya untuk meningkatkan pendidikan atau edukasi atau sosialisasi program kepada masyarakat ya. Nah kemudian tadi saya setuju dengan Bang Adi bahwa ada pembiayaannya, ada beberapa motor yang khusus di 2018 untuk menjadi engine pertumbuhan. Cuman untuk yang mikro tadi memang mikro ini kan sekarang pemerintah punya KUR ya, dan KUR ini terus terang bunganya ini kan kalau nggak salah 8 bahkan 7%. Sementara teman-teman yang punya bisnis mikro itu kan bermain di level yield yang sangat tinggi, kemudian ekivalen bunga di atas 20 mungkin ya, atas 20 dan seterusnya. Sehingga itu terang ini kalau head to head menjadi nggak berimbang dengan industri mikro. Jadi kalau ada teman-teman yang mau pelaku yang mau masuk ke mikro ya harus mau nggak mau ikut sama menjadi penyalur KUR juga, pemerintah. Kalau tidak akan bermasalah ya, karena sekarang juga saya lihat banyak kredit kecil tuh berpindah ke KUR gitu. Jadi ini juga salah satu semacam kanibal gitu ya. Ini memakan yang ini. Sebenarnya bagus juga karena kan maksudnya untuk program pemerintah bagus ya Bu, karena kan ingin supaya jatuhnya ke industri ke masyarakat kecil juga nggak terlalu berat. Yang kedua mengenai SMI UMKM. UMKM memang setuju dan Bang Adi juga bahwa secara keuntungan buat bank juga lebih baik daripada yang corporate ya. Betul. Dan memang pilihannya juga cukup besar. Kalau di tempat kami memang kita kan didukung oleh Bank Induk, BNI Induk secara incorporated, sehingga ya kita diajakin lah. Jadi kalau ada pembiayaan untuk dibagi lah ya. Kalau misalnya ada beberapa sindikasi, mereka bisa bersama-sama. Ada nasabah-nasabah BNI yang mohon maaf misalnya dia nasabahnya yang terbesar, corporate yang besar-besar. Nah kita dapat untuk vendornya, untuk suppliernya. Jadi kita dapat supply chain financingnya dari nasabah-nasabah BNI. Induk ya. Kemudian untuk konsumer, nah kalau konsumer kita Bank Syariah, mungkin tadi Ibu sebutkan ada beberapa Bank Syariah, kita salah satu Bank Syariah yang memang jagonya di konsumer, mobil khusus kalau di kita di properti. Kenapa? Karena memang tadi ada program 1 juta rumah untuk masyarakat, backlog kebutuhan perumahan juga masih sangat besar. Dan memang di samping itu industri properti ini kan ada 2 jenis, ada yang land bank, ada yang sifatnya landed, ada yang high rise gitu. Ini pilihan dari beberapa bank. Kalau Bank Syariah masih lebih prefer sepertinya yang pemula ini banyak yang masuk di landed house, jadi perumahan yang
Jadi memang ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah yang 1 juta rumah ya. Itu ada. Oke. Nanti saya mau tanya Pak Adi Warman, kalau tadi dikatakan bahwa ini juga ada pembagian, tapi juga kalau kita lihat di pemerintah ini kan bagaimana sejauh mana bisa membantu, salah satunya sekarang adalah dana haji sudah mulai disebar di syariah. Jadi yang tadinya masuk konvensional wajib ke syariah. Jadi sebenarnya ada bantuan juga dari pemerintah khususnya dari sisi policy ya. Nah tapi nanti bagaimana dalam implementasinya, tapi kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI bersama saya Afiliani.